Bismillahirrahmanirrahim. Fanaqulu maka nyebut pasira kaula yang bagi patot pantas ayyakuna pona kotobed laka eka anding sampeyan wirdun pona pasitong wirid min sholatin nafli dari sholat sunnah zaidun ala nawafili se nambahe ala nawafili ing atase benya-benya sunnat al-waridati setekah dari hadis dari Rasulullah, sunat-sunat yang berasal dari Rasulullah. Ta'ayyana setan tok lahu eka andi ya wirid waktan pona ara-ara betona wadat batuhu ban malangkerih pasara sampeyan huda kawirid bi adadin kalaban bitongan tatikus sekongan semampu al-mudawamatu ponapa istiqomah, maksudnya terus menerus mudawamah alaihi ing atase wirid. Kemudian bahwasanya kita harus mengetahui bahwasanya sholat itu punya bentuk yang zahir dan hakikat yang batin. Hakikat yang tidak terlihat, kemudian ada bentuk yang terlihat, bentuk sejelas pada jasad pada ruhnya sholat itu. Tabuna Sayyid Abdullah, orang seafajer itu tidak memiliki nilai di sisi Allah jika bentuknya beruhnya jasad beruhnya tak ada. Salah satunya tak ada berarti tidak punya nilai. Bentuknya dalam sholat itu ya pakun rukun ada wudu, kemudian dari mancing kiroah, maus al-fatihah, hal yang wajib rukun, sujud, tahiyat, kemudian misalkan saya masuk sunnah nikah, takbir angkat tangan, kemudian tasyahud. Nah itu adalah bentuk-bentuk dohir. Sedangkan hakikat batiniyah, ruh sholat itu adalah merasa kita memang hadir di sisi Allah. Kemudian maperseniat berasa lakar untuk Allah. Kemudian mengompor seluruh potensi yang ada di dalam hati itu hanya untuk Allah. Berpikiran, caranya lagi adalah pikiran kita harus terbatas, jangan sampai melebar kemana-mana. Jadi harus kita fokus sholat saja. Jangan sampai dalam sholat itu kita ngobrol yang aneh-aneh atau membayangkan hal-hal yang aneh-aneh. Nah kalau sudah seperti itu maka kita sudah mengamalkan tata krama beracabis dari Allah. Munajat itu sebetulnya acabis, munajat habis cabis. Tabunah Nabi Muhammad innamal musalli munajin rabbahu, saungkuna orang saya sholat nikah adalah orang yang berbincang-bincang. Jadi pada doa, pada munajat. Kalau munajat itu biasanya lebih apa ya? Seakan-akan lebih dekat kalau orang yang munajat. Kemudian terbunah kanjeng Nabi Muhammad SAW idza qamal abdu, nalaikanna seseorang itu melaksanakan sholat maka Allah itu langsung menghadap dengan zat. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya Allah menghadap dengan wajah. Jadi ini pakun harus kita sesuaikan. Jadi tak boleh langsung Allah memiliki wajah, enggak. Tapi tetap Allah itu menghadap dengan zat Allah. Jadi meskipun di dalam kitab ini pas wajah itu kan muka, sedangkan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah tidak mungkin memiliki muka seperti kita. Jadi
misalkan beda ayat atau hadis seakan-akan itu maknanya sama dengan makhluk. Yadullahi fawqa aydihim. Yadun itu artinya tangan. Menartikan pas tangan Allah. Nah itu ulama tidak seperti itu. Jadi takwil. Sepatot mereka. Berarti kalau yadun itu tangan ini biasanya dipakai untuk kekuasaan. Berarti kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan orang-orang kafir. Nah di sini Allah ketika menghadap hambanya, jadi memberdoa yang apa aja, Allah menghadap langsung dengan zat. Nah ini harus kita latih kayak gitu. Harus kita latih. Bahwasanya ketika kita sholat itu lakar kudu latih dari bener gitu. Arah peporana karena terkadang beabeun ya lebih takut ke kiai tempat ketika kita sholat. Coba ketika kita aja habis ke kiai, searuh keruh takut. Tapi mungkin ketika apa aja, itu kan kita menghadap ke Allah. Tapi tak takut, terkadang pikiran mandeman. Mun baabeun ketika menghadap ke kiai, terkadang pikiran coba ingin dihapus. Mun abeun TV tapi ketika menghadap Allah, pikiran mandeman. Nah seharusnya Allah itu yang lebih tinggi ya tempeng kiai benih bahan mata ada tata krama kiai benih. Cuma kita harus tahu bahwa kiai itu makhluk manusia biasa. Allah senyipta aki kiai, senyipta aki kita semua ini. Karena itu tepat kabar ketika kita sholat, sholat, ada lebih takwaan ke kiai tempun ketika kita sholat. Jadi haruslah misalkan gelas salat 70%, gimana caranya? Gimana caranya kita itu memang lakar melatih diri. Ataupun orang ketika menghadap ke presiden pekun banyak aturannya, batu deh iya. Ada yang mau menghadap Allah, terbawa nangkep enteng. Padahal terbuka kanjeng Nabi ketika seseorang sholat berarti dia itu berbincang-bincang atau menyabis dekat Allah. Dan Allah langsung menghadap dengan mungkin seperti itu.